istilahnya apa ya, ada keterpurukan. Keterpurukan dalam arti mungkin destinasi wisata yang mungkin dulunya menggeliat ya. Namun kita tidak bisa berdiam diri, kita tetap harus semangat ya. Kita harus semangat, makanya kami berkolaborasi dengan seluruh aspek stakeholder pariwisata, menyatukan persepsi dan pemahaman yang sama tentunya, tujuan yang sama untuk bagaimana kita membangun kota betul kembali. Pembuatan ataupun istilahnya meramu pola perjalanan wisata itu bersama dengan asosiasi itu adalah dalam rangka kita untuk kembali mengajak seluruh destinasi wisata ini berbenah. Mari kita berbenah untuk dapat menciptakan atau mewujudkan destinasi yang layak ataupun proper dihuni oleh para wisatawan. Kita akui Kak Tati ya, kita memang Belitung ini adalah 10 destinasi baru yang ditetapkan oleh pemerintah ya, di dalam RPDNA Rencana Induk Pariwisata Nasional sampai dengan tahun 2045. Namun kita bukan masuk dalam 5 prioritas utama. Nggak masuk ya? Tidak masuk seperti itu. Nah, karena di luar itu yang utama ada yang Bali kan, kemudian Lombok, Kupang, kemudian Labuan Bajo kan, dan Toba. Tapi kita tidak kita harus akui bahwa memang dengan semangat itu juga yang kita miliki, kita masih bisa mendekati kunjungan wisatawan yang dimiliki oleh Labuan Bajo. Yang kita bisa tahu 2025 Labuan Bajo mungkin sekitar 400.000 ya, dan kita di 294.000, berarti hanya beda sedikit, dan kita tidak termasuk dalam 5 prioritas utama. Nah, pada seperti itu, apalagi kita masuk dalam 5 prioritas utama, bisa bayangkan bagaimana dukungan terus pemerintah pusat dalam bentuk etalase, dalam bentuk promosi. Ya, kita survive bersama dengan kawan-kawan asosiasi. Jadi setelah keburukan itu kita benar-benar dilepas. Kita dilepas dan kita harus bangkit sendiri. Ya, kan? Ya, walaupun dulu mungkin kita akui bersama bahwasanya momentum pada saat zaman 2013-2018 itu apa sih yang membuat orang datang ke Belitung? Adalah sebuah bentuk keingintahuan sebenarnya. Makanya nanti sekarang kita yang inginkan adalah orang datang ke Belitung ini bukan takuti, artinya adalah bukan takut orang tidak datang, tapi kita takut adalah orang yang tidak datang lagi ke Belitung. Nah, makanya orang tidak datang lagi dengan kawan-kawan bersama asosiasi juga para selaku pelaku wisata juga, bagaimana kita menciptakan sebuah atmosfer yang membuat orang nyaman, tenang, kemudian bisa menikmati keindahan alam Belitung, ya, disuguhkan dengan udara yang bersih kan, seperti itu. Nah, itu makanya konsep kedepannya kita tidak lagi bicara hanya dengan masalah laut, tapi juga kedepannya tentang budaya kita akan mulai angkat, kemudian desa tematik, ya kan, dengan kebersihan itu dan kehangatan dan keutamaan Belitung itu menjadi suatu modal, ya kita akan unggulkan. Dan yang paling penting adalah bagaimana seluruh pelaku stakeholder wisata, pemerintah, tadi asosiasi, media, masyarakat yang paling utama, ya, bisa mendukung itu. Karena sebenarnya simpel aja sebenarnya Bu. Kalau misalkan kita bicara sekarang mendukung program Pak Presiden nih, asri, aman, sehat, bersih dan indah. Aman, sehat, bersih dan indah. Itu sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Belitung. Kita galakkan setiap hari Jumat bersih, ya kan? Kemudian masyarakat juga kita ajak untuk dapat memulai kehidupan bersih. Sekarang edaran dari kita juga mengurangi plastik dan lain-lain. Sama plastik. Jadi setiap kegiatan momentum dari rapat juga kita diwajibkan membuat ember sekarang kan. Nah, jadi tidak boleh lagi. Jadi maksudnya mulai dari yang hal kecil dulu nih. Kebiasaan kecil dulu. Sebenarnya yang paling utama dalam perusahaan itu sebenarnya adalah kebersihan. Benar nggak? Nah, apabila misalkan bermula dari masyarakat sudah mulai tumbuh rasa kebersihan itu, saya yakin dalam aspek skala besar itu juga akan menciptakan sebuah volume yang besar juga untuk mendukung pariwisata. Karena memang tidak diakui bahwasanya berkembangnya sebuah kota itu pasti akan mempengaruhi kebersihan. Nah, seperti itu. Iya. Berarti itu tadi ngikutin programnya Pak Presiden ASRI tadi ya. ASRI itu berarti kita benar-benar bukan hanya singkatannya, ASRI yang bersih itu dan tadi. Itu kena istilahnya, pas banget dengan kondisi Belitung. Belitung terkenal dengan aman. Ya, kan? Kemudian sehat ini dan kata ini itu adalah makanan kita nih. Kalau ibarat orang tuh ikan tuh mati sekali enggak? Benar. Nah, bersih ini yang menjadi PR kita. Nah, jadi bagaimana kita sama-sama, ayo masyarakat kita sama-sama untuk dapat berbenah minimal dari lingkungan sekitar rumah dulu. Ya kan? Jangan menunggu dari pemerintah harus membersihkan gor,
Tidak kan, jangan langsung nyurai boleh. Yang memutar dari membersihkan tepi-tepi rumah, kita coba kita sendiri dulu, mulai membiasakan buanglah sampah pada tempatnya, gitu kan. Nah, indah ini kita sudah diberikan semua mahakarya Allah yang sangat indah untuk Belitung. Tidak ada yang tidak mengaku itu, Ibu. Seluruh kita sudah, mungkin Ko Wilkie udah pernah jalan mungkin dari Sumatera sampai ke Papua, rata-rata tidak ada pantai seindah kita. Betul. Kita ini Maldivnya dunia. Kau bisa lebih dari Maldiv, kan seperti itu kan. Nah, makanya dengan itu Pak Bupati kita dengan tagline beliau yang baru itu, satu hari di Belitung, 1 jam panjang umur. 1 jam panjang umur. Artinya apa? Kalau kita kaitkan kembali, bukan hanya sekedar bicara keindahan, tapi itu kita tunjukkan bahwa Belitung ini dengan tidak meniru ataupun misalkan seperti mencontoh Bali atau Lombok dengan etalase yang tinggi, kita menghadirkan sebuah ketenangan. Orang bisa meng-recharge mereka dengan kesibukan-kesibukan yang sudah mereka alami kan, di tempat yang modern. Mereka datang ke Belitung dan kemudian mereka merecharge dengan ketenangan, tidak lebih wellness selain seperti itu, dan kebersihan tadi, keramah tamahan masyarakat kita. Nah, saya yakin dengan seperti itu kita kuatkan lagi, budaya kita angkat lagi, budaya seni kita, gastronomi kita ke depannya, nanti itu bisa lagi. Yakin dan percayalah dengan kebersamaan Kobang itu kita bisa juga kembali menghadirkan Belitung wisatanya berjaya ya, gitu Bang. Itu ya.